Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk hari ini yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita menaikkan pujian bagi Dia. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Saudaraku, renungan kita pada pagi hari ini di dalam seri tentang keunikan Yesus, dan kita akan membahas merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema keunikan kematian Yesus. Sekali lagi kita bicara renungan pagi hari ini tentang keunikan kematian Yesus. Saudaraku, sebelum membahas tentang kematian, terlebih dahulu kita bisa memahami keunikan dari penderitaan Yesus yang tidak berdosa. Yang pertama, bahwa keunikan dari penderitaan Yesus itu bahwa Yesus dia sangat memahami bahwa penderitaan itu merupakan kenyataan yang dia harus hadapi. Karena apa? Karena itu sesuai dengan penentuan dari Allah Tritunggal. Di dalam hal ini, dalam keunikannya, Yesus menderita seumur hidup. Penderitaan Yesus itu adalah penderitaan yang total dalam keadaan sebagai manusia secara utuh tubuh dan jiwa. Yesus mengalami penderitaan secara total. Kemudian penderitaannya itu menjadi lebih unik karena apa? Karena Yesus menderita demi menanggung kesalahan semua manusia, bahkan termasuk yang memusuhinya, semua musuhnya. Saudaraku, penderitaan Yesus adalah penderitaan yang menebus, yaitu penderitaan yang keunikan penderitaannya karena itu adalah penderitaan yang menggantikan orang berdosa yang terpisah dari Allah. Orang berdosa ditinggalkan oleh Allah, dan penggantian inilah yang kita mengerti dengan seruan Yesus pada waktu dia di atas kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ini adalah suara penebusan di mana keunikan penderitaan Yesus yaitu Yesus menggantikan posisi manusia yang sudah terpisah jauh dari Allah karena dosa. Dan itulah yang menjadi keunikan dari penderitaan Yesus. Saat ini kita bicara tentang kematian Yesus adalah kematian yang unik. Mengapa? Ada beberapa hal. Yang pertama, kematian Yesus menjadi kematian yang unik karena dia dituduh sebagai terpidana.
dia diadili, dia dijatuhi hukuman, dan putusan hukuman dari Pilatus itu adalah keputusan hukum yang diizinkan oleh Tuhan. Kematian Yesus dengan cara penyaliban itu sebenarnya bukan karena penentuan hukum rohani, hukum Romawi, bukan juga secara kebetulan. Keunikan kematian Yesus karena penyaliban itu adalah sesuai dengan ketentuan Tuhan sendiri. Keunikan kematian Yesus karena penyalibannya itu adalah karena ketentuan Tuhan sendiri. Yang kedua, keunikan dari kematian Yesus bahwa kematian Yesus itu sudah jauh sebelumnya diprediksi. Nah, mari kita lihat di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang memprediksi tentang kematian Yesus yang paling kita kenal, yaitu di dalam Yesaya pasalnya yang ke-53 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkan? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan oleh kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi saudaraku, kematian Yesus dalam hal ini sudah menjadi satu yang unik karena sudah diprediksi jauh sebelum kematian itu sendiri. Yesus sendiri keluar dari mulut Yesus sendiri yang telah memprediksi tentang kematiannya, dan itu terjadi tepat sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan. Itu ada di dalam Matius pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi saudara-saudara, Yesus tidak menghindari. Yesus tahu keunikan kematian Yesus itu sesuatu yang unik karena dia tahu akan kematiannya, dan dia tidak menghindari itu. Namun dengan pasti dia melangkah menuju ke salib karena dia paham bahwa karyanya yang menebus melalui dirinya, yaitu sebagai korban. Keunikan kematian Yesus yang ketiga adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Yesus adalah hukuman yang hina, hukuman yang memalukan, kematian yang tidak terhormat karena ia dihukum oleh pemerintahan Romawi. Cara pelaksanaan hukuman itu ialah disalib. Dan disalib itu adalah untuk hukuman untuk orang yang sangat jahat. Yesus tidak berbuat dosa. Yesus bahkan ditimpakan, dia harus menanggung kutuk. Salib itu adalah kutuk Allah yang ditimpakan kepada Yesus. Semuanya ini merupakan cara yang dipakai Tuhan untuk mewujudkan penebusan manusia berdosa. Karena sekalipun cara kematian Yesus adalah harus melalui hukuman yang hina, namun saudaraku, di sini Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya menurut kerelaannya.
Yesus sendiri yang juga berkuasa mengambilnya kembali. Keunikan kematian Yesus, poin yang terpenting. Walaupun hukuman itu hina, memalukan, tidak terhormat, namun saudaraku, di sini Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya menurut kerelaannya tanpa ada paksaan dan hal-hal lain. Dan dia sendiri juga berkuasa mengambil hidupnya kembali. Itu ada di dalam perkataan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudaraku, keunikan kematian Yesus. Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya menurut kerelaannya. Dan dia sendiri juga yang berkuasa mengambilnya kembali. Dan keunikan kematian Yesus yang keempat adalah pada waktu kematian Yesus di kayu salib terjadi banyak mujizat. Kalau Bapak Ibu kita tahu di dalam sejarah, baik di dalam kitab Markus, dalam Matius diceritakan bahwa pada waktu kematian Yesus di atas kayu salib itu terjadi mujizat seperti kegelapan yang terjadi pada pukul 3 sore dan gempa bumi sampai menyebabkan kubur-kubur itu terbuka, bahkan tabir bait suci terbelah jadi 2 dari atas sampai ke bawah. Dan keunikan kematian Yesus yang berikut yang terakhir adalah pada waktu Yesus disalib, Yesus tidak membenci orang yang menyalibkan bahkan mencemooh dia. Sebaliknya dia berdoa bagi pengampunan mereka dengan berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Inilah keunikan kematian Yesus. Dengan kita semakin mengalami, memahami kebenaran ini dan mengalami dalam hidup kita, sungguh-sungguh kita hanya merasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa, tidak berguna, terhina, terkutuk, tapi kita dimerdekakan oleh karena belas kasihan Tuhan. Dan suatu karya yang ajaib luar biasa melalui kematiannya menunjukkan keunikannya yang tidak terbantahkan oleh apapun selama di dunia ini. Yesus mati menyerahkan nyawanya sebagai korban penebusan manusia berdosa, menanggung kutuk Allah, tetapi dia menyelamatkan kita orang-orang berdosa melalui karya itu. Satu kemuliaan yang bisa kami kembalikan kepada dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami melangkah dengan penuh harapan dan kepastian dalam hidup ini. Tidak ada sesuatu pun dalam hidup ini yang begitu membuat kami terpuruk. Ketika kami mengalami kebenaran ini bahwa kematian Yesus itu mempunyai keunikan yang tidak terbantahkan, tidak bisa kami lukiskan dengan keindahan apapun di dunia ini. Karyamu yang luar biasa, yang agung, yang mulia itu memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau terus beriman teguh di dalam Engkau, hidup mencintai Engkau, mengasihi Engkau, melayani Engkau dengan segenap hati kami, dengan seluruh hidup kami, mempersembahkan segalanya untuk Engkau. Terima kasih, kami menyerahkan hari ini dan segala sesuatu yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, kami lakukan, pikirkan, perkatakan. Tuhan pimpin kami di dalam hidup kekudusan, menghadap hadirat-Mu, menjalani segala sesuatu yang Kau percayakan bagi kami, dan kami kembalikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat beraktivitas hari ini, selamat melayani bagi Dia. Tuhan dipermuliakan segala sesuatu yang kita lakukan, kerjakan, pikirkan, katakan pada hari ini. Amin.